Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ini asaluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, kita berjumpa lagi ya. Sekarang muatan bahasa Indonesia di awal kita pelajari. Kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas berdasarkan wujudnya benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Apa aja itu kemarin? Ya. Wujud benda, padat, cair, dan gas. Nah, kita sekarang membahas satu-satu. Pertama cair dulu ya. Nah, ini ada bumi. Kita akan bahas bersama-sama. Ya, disimak ya. Ayo membaca sifat benda cair. Bumi adalah tempat yang berair. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Sebagian besar air berada di lautan. Air juga ada di udara sebagai uap air, di sungai dan danau, di es dan di gletser, di tanah dan bahkan pada tubuh kita. Jadi di tubuh kita itu 70% terdiri dari air. Ya, kita lanjut. Walaupun terdapat banyak air, jumlah air tawar di bumi sangat terbatas. Air tawar itu air yang bisa kita minum ya. Yang gak ada rasanya, air minum, air putih tuh ya, air tawar itu ya. Sekitar 97% air berupa air asin, yaitu air laut ya. Dan 3% berupa air tawar. Hampir 2/3 air tawar berada dalam bentuk es di kutub, yaitu dia ada di kutub utara, di kutub selatan. Air tawar yang tidak membeku dapat ditemukan di dalam tanah. Ya, biasanya orang menggali sumur bor. Nah, ini tadi gletser ini berkaitan dengan es tadi ya. Glacier atau gletser itu adalah sebuah bongkahan es yang besar yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju yang membatu selama kurun waktu, ya waktunya mungkin bertahun-tahun ya. Saat ini es abadi menutupi sekitar 10% daratan yang ada di bumi. Jadi 10% di bumi ini es. Ada di kutub utara, kutub selatan ya. Kalau mau nanti bisa dicek di YouTube. Nah, ini tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan. Sungai adalah sumber dari sebagian besar air. Permukaan yang ada digunakan orang, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibanding total air yang ada di bumi. Oleh sebab itu kita harus hemat dalam menggunakan air ya. Jangan boros air saat mandi ataupun berwudu ya. Nah, kita masuk halaman 89. Buka buku tematiknya halaman 89. Mengenal sifat benda gas. Benda gas. Di sekitar kita ada macam-macam jenis benda, yaitu benda padat ya. Contohnya kalian sudah kerjakan kan, lemari, meja, kursi, pintu, macam-macam banyak ya. Benda cair, ada kecap, ada air, ada minyak makan, dan benda gas. Udara yang kita hirup juga termasuk gas ya. Benda gas memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri sendiri. Sifat-sifat benda gas ini cukup unik dan berbeda dibanding sifat benda padat atau sifat benda cair ya. Benda gas ini beda dari padat dan cair. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya kan di dalam gas segitu aja dia isinya. Di balon akan berubah bentuk dari besar menjadi kecil ya. Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Lanjut.
balon gas, balon udara, dan ban untuk berenang berisi gas. Benda gas ada di mana-mana, di rumah, di kamar, di jalan, dan di tempat manapun. Udara di sekitar kita termasuk benda gas. Ini benda-benda yang berisi gas ya, balon buat berenang, ada balon buat mainan adik kalian, atau balon udara untuk terbang. Balon gas, balon udara, dan ban untuk berenang berisi gas. Benda gas ada di mana-mana, di rumah, di kamar, di jalan, dan di tempat manapun. Udara di sekitar kita termasuk benda gas. Udara merupakan campuran berbagai gas yang menyelimuti bumi. Kita, manusia, bisa bertahan hidup juga karena menghirup gas oksigen. Meski wadah terlihat kosong, namun sebenarnya terdapat udara yang tidak bisa dilihat dengan mata. Contohnya kaleng. Kaleng itu di dalamnya ada udara, tapi kita tidak bisa melihat. Udara tidak dapat dilihat, tetapi bisa dirasakan. Contohnya pakai apa? Pakai kipas ya, terasa kan? Udaranya terasa, tapi kita tidak bisa melihat. Namun ada gas yang dapat dilihat. Misalnya asap dari kendaraan ya. Contohnya di atas apa? Awan. Begitu ya. Buka buku tematiknya halaman 96. Mengenal benda gas. Mengenal gas LPG. Nah, kita mengenal gas ya. Pada hari Minggu atau hari Ahad, Melanie membantu ibunya memasak. Ia ingin membuat kue donat. Bahan-bahan untuk membuat donat antara lain tepung, telur, gula, mentega, dan pengembang. Melanie menimbang tepung, gula, dan mentega menggunakan timbangan kue. Tahu kan timbangan kue? Mungkin semester lalu kita sudah belajar ya di kelas 2. Semua bahan dicampur menjadi satu adonan donat yang telah jadi kemudian digoreng. Ibu menggunakan kompor gas untuk memasak. Kompor gas memerlukan bahan bakar gas LPG. Kata LPG berasal dari pelafalan singkatan bahasa Inggris, yaitu LPG, Liquid Petroleum Gas, atau gas minyak bumi yang dicairkan. Jadi dari minyak bumi dia dicairkan. Gas LPG berasal dari hasil pengolahan minyak bumi. Gas LPG yang ada di dalam tabung wujudnya cair dan sebagian berwujud uap. Namun apabila gas tersebut dikeluarkan dari tabung, wujudnya berubah menjadi gas. Jadi yang cair tadi berubah menjadi gas. Wujud awal dari gas LPG adalah gas, namun di pasaran dijual dalam bentuk cair. Mengapa bisa seperti itu? Wujud gas LPG diubah dari gas menjadi cair dengan cara diberi tekanan. Dengan adanya perubahan wujud akibat tekanan, maka volume gas juga berubah. Volume gas yang berwujud cair akan menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan volume gas ketika masih berwujud gas. Dengan cara demikian, gas LPG mudah disalurkan ke masyarakat. Saat ini gas LPG banyak digunakan oleh masyarakat, terutama untuk bahan bakar kompor gas. Mungkin kita semua sudah pakai gas LPG ya. Kalau dulu pakai kompor sama sumbu sama minyak gas. Itu dulu ya, mungkin ada yang masih pakai, tapi jarang. Kelebihan pemakaian LPG sebagai bahan bakar jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya, misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah, yaitu praktis, mudah dalam penggunaan, dan lebih bersih. Ya, tidak ribet kalau pakai gas LPG ya. Ya, untuk bahasa ini kita lanjut ke bagian berikutnya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.